bukan masih perlu, sangat penting, harus. Penjenengan kan ada toh, punya dokumen toh, punya, cepet aja mengunduh, biar andai kata ada yang menghapus, kita tetap punya dokumennya. Harus. Film G30S itu dokumen sejarah. Saya sebagai saksi hidup 64 bisa, dan berulang kali nonton bersama ayah saya. Nontonnya waktu itu di tahun-tahun 80-an itu, entah saya lupa tahun berapa, tapi yang jelas tahun 83, 84. Tahun 84 itu saya bersama ayah beberapa kali nonton, dan ayah mengatakan, "Yo iki, yo ngene kile, ya gini, ini yang terjadi." Dan itu, kesaksian itu bukan hanya ayah saya, para anak pelaku, anaknya Pak Yani, anaknya Pak DI Panjaitan, anaknya para jenderal yang dibantai itu mengatakan ini benar, bukan manipulasi, itu berdasarkan penelitian. Pak siapa yang itu yang kalau sutradaranya Arifin C. Nur, tapi naskahnya Menteri Pendidikan saat itu Pak Nugroho Noto Susanto, itu ahli sejarah UI. Jadi andai kata ada bumbu dalam film G30S itu, mungkin hanya 5%, atau paling tinggi 10%. Berarti yang 95% atau paling rendah 90% itu kejadian nyata. Malah saya tidak menyaksikan yang Blitar mana. Di film G30S kan ada terusannya, harusnya ada terusan peristiwa Blitar. Dan kakak saya berangkat ke sana, ke Blitar, ya dalam rangka lanjutan penumpasan PKI itu. Tapi kita harus nonton, anak-anak ini harus diajak nonton biar tahu pernah ada kejadian seperti ini. Yang Madiun kayaknya belum ada filmnya ya. Wawancara dengan pelaku atau anak pelaku ada, saya punya dokumennya. Itu sadis juga. Di salah satu gudang di Madiun tuh darah itu mengalir sampai di atas mata kaki, darah. Dan kalau membunuh menyiksa dulu. Sudahlah, tidak usah dilindungi, tidak usah disembunyikan. Semua anak bangsa ini tahu ada pemberontakan PKI 4865. Dan pendahuluannya ya seperti ini. Umat diadu, kemudian isu-isu dimunculkan, macam-macam. Saya ingatkan kepada para aparat, tolong panjenengan juga ingat bahwa panjenengan punya tanggung jawab untuk menjaga keutuhan bangsa dan NKRI ini. Jangan mau diiming-imingi jabatan atau apapun dengan resiko panjenengan harus menjadi pengkhianat. Sungguh kami punya jaringan para ulama seluruh Indonesia. Sekali kami mengomando umat, ya sudah. Tapi kami tetap setia dengan NKRI, juga patuh pada pemerintah yang taat kepada undang-undang, taat kepada hukum. Oleh karena itu para pengemban amanat tolong patuhi hukum, bahwa PKI, Partai Komunis Indonesia, Leninisme, Marxisme, komunisme itu dilarang secara eksplisit di TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Kemudian diejawantah, diwujudkan, diurai, dikuatkan, diaplikasikan dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sudah melalui amandemen atau revisi ya. Nomor 27, kalau saya salah Pak Abir diingatkan, Undang-Undang nomor 27 tahun 99 pasal 107 A, B, C, D, E. Ini undang-undang masih berlaku.
TAP MPRS 25 tahun 66 dan Undang-Undang nomor 27 tahun 99 dikuatkan oleh TAP MPR nomor 1 tahun 2003 yang intinya larangan terhadap partai komunis, faham Leninis, faham Marxis, faham komunisme itu tetap berlaku. Ini undang-undang, ini TAP MPRS, ini TAP MPR. Jadi saya tidak salah menyiarkan ini, justru ini yang benar. Kalau menghilangkan jejak PKI, jejak pemberontakan PKI, justru salah. Apakah pasang bendera setengah tiang nanti? Soal pasang bendera monggo. Sebab saya sejak awal saya tidak setuju kalau 30 September. Harusnya pasang bendera setengah tiang itu 1 Oktober. Sebab peristiwa pembantaian itu 1 Oktober jam 4 pagi, bukan tanggal 30. Entahlah, saya tidak tahu apa motifnya, apa hujahnya atau backgroundnya. Saya tidak menyalahkan, tapi bahwa sebenarnya pasang bendera setengah tiang itu perlu, tetapi bukan 30 September tapi 1 Oktober, karena 1 Oktober terjadi pembantaian itu 1 Oktober. Jika pasang bendera penting, tapi tidak harus, tidak wajib. Tapi kalau nonton film G30S untuk generasi muda ini menurut saya wajib. Saya yang sudah puluhan kali, ya tiap tahun saya kan nonton. Sekarang ada YouTube-nya kan lebih enak ya. Pulsa kuota habis berapa, tidak banyak. Apalagi kalau bareng-bareng lebih hemat lagi. Harus. Dan sekali lagi 90% film G30S adalah fakta sejarah, bukti sejarah, hasil dari penelitian sejarah. Saksi-saksi yang umurnya di atas 60 tahun mesti akan bisa merasakan kenangan sejarah kelam itu. Jelas ya, muka-muka panjenengan bisa memahami ini, dan semua bangsa Indonesia, anak siapapun, baik anak PKI dulu atau bukan PKI, kita bersaudara sebangsa setanah air, kita bersaudara sebagai sesama muslim, dan kita harus rukun, tidak usah tengkar, dan tidak usah juga nutupi sejarah perjalanan bangsa ini. Baik, kayaknya sudah Isya ini. Ya, demikian yang bisa saya jelaskan. Nanti panjenengan moga-moga ada kesempatan bertanya di KSS. Mari kita akhiri dengan kafaratul majelis. Moga-moga dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.